Sego congor alias nasi cingur, hidangan khas warga Boyolali yang disajikan dengan congor atau bagian mulut sapi yang tidak biasa. Sajian unik ini justru menjadi menu sarapan favorit, bahkan telah ada sejak puluhan tahun silam. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memang banyak kreasi masakan yang tak hanya kaya rasa, tapi juga otentik. Baik dari bahan, proses pembuatan, sampai penyajiannya. Semuanya tersaji istimewa dari pagi sampai malam hari. Nah, seharian di Boyolali saya bisa kulineran apa aja ya Secret Lovers? Salah satu warung sego congor legendaris ada di Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Boyolali, dan masih bertahan sejak setengah abad lalu. Wah, datang pagi-pagi aja udah ngantri banget nih. Penasaran nih, sego congor apa sih sebenarnya ini? Ibunya sibuk banget. Ini apa Bu yang coklat-coklat? Ini serundeng. Serundeng. Jadi yang dibilang sego congor itu tuh apa? Congor itu ini, mulut sapi. Oh, Mulut ini sapi, berarti ya. congor itu sama kayak cingur kali ya? Ya. Ini ternyata dagingnya dari mulut sapi, makanya sego congor. Saya satu porsi. Lasih, nenek 65 tahun merupakan generasi ketiga yang melanjutkan usaha warung sego congor. Makanan rakyat yang awalnya tercipta dari kondisi keprihatinan hidup. Bahan dan bumbu yang digunakan mudah didapat dari lingkungan sekitar dengan harga yang murah. Meski isiannya tak banyak, namun sepiring sego congor cukup membuat perut kenyang tahan lama. Wah, cocok nih buat sarapan. Apalagi dengan kondisi Kabupaten Boyolali yang cuacanya super dingin di pagi hari. Ibu, ini dulu ceritanya kok bisa jualan sego congor, ini gimana sih ceritanya? Dulu sih Mbak itu orang susah, anaknya kecil-kecil. Jadi mutusin jualan nasi cingur. Mau beli daging nggak kuat, mahal. Nah, yang murah cingur. Oh, akhirnya Jadi, dipilihnya ya, cingur. pilih cingur itu sampai sekarang. Malah orang suka Semua orang suka nasi cingurnya Mbok Semi. Mbok Semi sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Ternyata yang jadi kunciannya memang bukan dari bahan atau bumbunya, tapi pada teknik masak yang masih mempertahankan cara konvensional. Warga Boyolali menyebutnya dengan istilah blendrang atau sayur kemarin. Daging bagian mulut dan hidung sapi serta bumbu rempah dimasak di atas tungku selama 1 hari 1 malam. Dengan bara api kayu yang tak boleh mati selama proses masak berlangsung. Setelah itu, keesokan harinya masih lanjut memasak selama 1 jam supaya tetap panas. Ini masaknya lama Mas. Oh, berapa jam? 8 jam prosesnya. 8 jam? Iya. Kalau nggak 8 jam belum empuk. Oh gitu. Belum enak. Makin lama? Makin lama makin meresap. Oh gitu, itu ciri Iya. khasnya ya? Iya. Ternyata ini adalah yang kemarin, Yang tapi malah kemarin. lebih enak Iya. ya. Selain tercipta karena ketidaksengajaan, konon makanan sego congor juga lahir dari kreasi warga lokal. Memanfaatkan bagian daging sapi yang tersisihkan dan jarang dikonsumsi seperti bagian mulut dan hidung sapi. Warga Kampung Tanduk dulunya mayoritas berprofesi sebagai jagal atau tukang sembelih sapi. Mereka kerap mendapat bagian sisa congor dari pemilik sapinya. Saking melimpahnya, hampir setiap hari warga berinisiatif untuk memasaknya. Bu Siti, ini menariknya sebenarnya kenapa sih Bu kok orang sini kok doyan banget, istilahnya suka banget malah olahannya cingur kok bukan dagingin sapi yang bagian Gini loh, lain. Mas. Jadi congor itu tersisihkan. Nah, terus si mbok saya tuh punya inisiatif. Sebaiknya congor itu saya olah sendiri gitu. Oh. Lah, kok ternyata dimasak tuh enak. Nah, akhirnya dijual sampai sekarang. Loh, kok banyak peminatnya gitu. Akhirnya malah jadi Akhirnya makanan khas ini ya. makanan khas Boyolali. Oh. Meski termasuk bahan masakan yang sederhana, tapi proses mengolah bagian mulut sapi ternyata tidak semudah itu loh. Bahkan nih, jika tak mengerti cara dan tekniknya, bagian cingur akan terasa pahit, keras, dan berbau tak sedap. Soalnya prosesnya aja lama Mas. Itu mulai dari pembakaran,
Terus habis dibakar itu dikerik dulu sampai bersih. Setelah dikerik bersih terus digodok sampai matang empuk gitu. Dan nanti setelah sampai matang itu Terus ini proses iya, ini. prosesnya pengambilan tulang. Tulang. Nah, habis pengambilan tulang itu Mas, terus kita kerik gini. Kerik lagi. Kan bersih. Wah, pantas saja nih kalau sekarang warung sego congor sudah mulai jarang ditemukan. Karena memang tak semua bisa dan telaten untuk membuatnya. Seporsi sego congor khas Boyolali harganya mulai 10 ribuan aja loh. Wah, pas banget deh kalau buat menu makan sarapan. Yuk lanjut menu makan siang. Wajib nyobain kuliner ikoniknya Boyolali. Soto seger. Penyajiannya unik tuh, bukan hanya dari isiannya saja. Porsi kecil dengan mangkok mininya yang khas juga menjadi identitasnya. Dan yang paling juara, tentu kuahnya yang cenderung bening tanpa santan ataupun susu. Namun punya cita rasa yang gurih alami, kuat dan pekat. Wah, nasinya memang segini ya? Iya Mas. Imut nasinya Iya. segini. Mangkoknya pun juga kecil. Ini ciri khas soto seger Boyolali ya, kecil-kecil. Mantap. Tak hanya menjadi ikon kuliner di Boyolali saja, soto seger juga menyebar luas di beberapa daerah dan kota besar. Meski dinikmati pada siang hari, kondisi cuaca Boyolali yang berada di lereng gunung membuatnya tetap terasa sejuk dan dingin. Tak heran jika warga tetap memilih menu makanan yang pedas, panas, dan berkuah. Uniknya, di balik tersohornya nama soto seger, ternyata diciptakan spontan dari para pelanggan yang kerap menyebut kata seger setelah menikmati soto. Mbak Tanti, jadi ini sebenarnya yang dibilang soto seger yang mana? Oh, iya, ini badannya soto seger. Yang satu pakai daging kaldu daging sapi, yang satu pakai daging kaldu ayam Jawa. Oh gitu, Iya. berarti memang di sini namanya seger ya? Iya, dari zaman dulu tuh pasti kalau orang jajan dari sini bilangnya wah makan soto di sini pasti seger, gitu bilangnya. Sampai keringetnya gotes-gotes gitu. Keluar ya? Iya. Yang menjadi rahasia kesegaran soto seger Boyolali dari racikan kuah kaldunya, ya menggunakan sum-sum tulang sapi dan rebusan daging ayam. Kaldu asli bisa menciptakan rasa umami yaitu gurih, manis, asin alami. Semangkok soto seger isiannya ada nasi, tauge rebus, miso un dan bawang goreng. Harganya pun juga nggak bikin kantong menjerit loh, hanya 15 ribuan saja per porsinya. Oke, bedanya Iya. sama soto lain? Bedanya itu kalau soto seger ini pakainya bening. Kuah bening. Kuah bening, Oke. tanpa pakai santan sama susu. Oh, Iya. kenapa tuh? Apa orang sini memang kayak gitu sukanya orang Boyolali? Iya, rata-rata tuh banyak gitu. Nah, buat makan malamnya juga nggak kalah unik loh Secret Lovers. Ada kuliner sego trondol alias nasi trondol. Tuh, lihat aja antriannya. Dari tadi nggak putus-putus. Ternyata isiannya cukup simpel loh. Hanya nasi, tumisan cap jahe atau irisan tepung goreng, suiran ikan bandeng goreng, dan sambal korek super pedas. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, harganya ramah di kantong. Seporsi besar seperti ini cuma Rp6.000 saja. Wah, tak heran ya jika buka dari pukul 8 malam, pukul 11 malam pun sudah langsung habis terjual. Wow, cuma 3 jam ludes. Kenapa Mbak? Satu porsinya kan harganya cuma berapa? 6.000 ya? Iya, Kenapa kok dijual murah tuh? Saya heran banget, padahal enak, kenyang. karena di desa ya Mas ya, kalau kemahalan nanti nggak laku. Yang penting orang desa itu dapat banyak, enak, pulang-pulang kenyang. Kenyang? Oh, nggak perlu neko-neko istilahnya Iya. butuh ini ya? Oh, kayak gini aja udah cukup Mas, seporsi. Kenyang. Isiannya padahal simple loh ya. Hebatnya, meski berjualan hanya di dapur rumah dengan menu sederhana, namun warung makan Hidden Gem yang masuk ke dalam perkampungan ini berhasil menjadi salah satu warung makan terlaris di Boyolali. Definisi menjadi magnet para pecinta kuliner malam ekstra pedas dengan sajian rakyat yang legendaris.
Tapi orang-orang sini memang tradisinya kayak anak-anak muda memang makan malam gini Mbak, Iya. jam-jam malam. Iya. Oh iya? Pengantar tidur mungkin ya. Oh iya? Mau tidur makan dulu. Menu sego congor, soto seger, dan sego trondol khas Boyolali berhasil membuktikan makanan nikmat itu ternyata tidak selalu harus mahal dan mewah ya.